Pemerintah RI tengah mempersiapkan aturan pengenaan pajak ekspor untuk komoditas nikel yang ditujukan untuk pihak luar produk hilirisasi nikel pig iron dan juga ferronikel. Di tengah kekalahan RI atas gugatan Uni Eropa di WTO. Dan berikut naratif akan mengulasnya. Pemerintah harus menelan pil pahit atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan khususnya perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil keputusan sengketa DS-592 terkait Final Report yang keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Namun, keputusan panel tersebut dikatakan pemerintah Indonesia belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan melakukan banding. Tetapi, jika akhirnya Indonesia benar-benar menelan kekalahan dan larangan ekspor dibuka lagi, Indonesia kelihatannya sudah menyiapkan instrumen pengganti agar pendapatan negara dari komoditas nikel bisa tetap cuan bagi Indonesia. Adapun instrumen tersebut adalah penerapan pajak ekspor. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Triwinarno mengatakan terkait dengan pajak ekspor nikel sudah masuk ke tahap pembahasan. Perencanaan mengenai penerapan pajak ekspor ditujukan untuk pihak luar produk hilirisasi nikel pig iron dan juga ferronikel. Diketahui pertanggal 1 Januari 2020 lalu, Jokowi mengejutkan dunia dengan kebijakan atas pelarangan ekspor biji nikel. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, yakni tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Sejak kebijakan ini dibuat, ekspor atas besi baja meningkat pesat. Jokowi mengatakan ekspor besi baja dalam paruh pertama tahun ini telah menembus 10,5 miliar US dollar atau sekitar 152 triliun rupiah dan asumsi kurs 14.500 rupiah per US dollar saat itu. Namun kebijakan Jokowi yang cukup menguntungkan perekonomian nasional ini ditanggapi sinis oleh negara-negara Uni Eropa. Jokowi pun juga tak ingin tinggal diam, hingga Jokowi mengeluarkan kebijakan pelarangan kekayaan alam Indonesia ini bukan tanpa alasan. Sebab berpuluh tahun sudah, Indonesia dibodohi negara-negara Eropa karena selalu menjual sumber alamnya dalam bentuk bahan mentah. Kemudian sumber alam yang dijual dalam bentuk mentah tadi masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk impor barang jadi dengan harga yang jauh lebih mahal dari bahan mentah. Dewan Penasihat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia Prometindo, yakni Arif Estiamar, menilai gugatan Uni Eropa cukup unik mengingat ekspor biji nikel ke Uni Eropa hanya 2%, sehingga hal ini lebih disebabkan daya saing produk turunan nikel. Sebelum ekspor nikel ini dilarang, ekspor biji nikel hanya mencapai 1,1 miliar US dollar pada tahun 2019. Dan selama pelarangan ekspor nikel ini diberlakukan pada Januari 2020, Indonesia meraup keuntungan yang cukup lumayan besar. Sejak tahun 2020, data menunjukkan nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, ekspor komoditas turunan nikel dan barang side produknya mencapai 3,6 miliar US dollar. Naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 1,3 miliar US dollar. Kemudian nilai ekspor tahun 2022 ini juga jauh dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 808 juta US dollar. Ekspor turunan lainnya yakni ferronikel juga terus menanjak. Dengan total nilai ekspor selama 8 bulan tahun ini, yakni mencapai 8,76 miliar US dollar naik hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,74 miliar US dollar. Dan tak hanya nikel, Jokowi pun juga membuat kebijakan yang sama atas sumber alam Indonesia lainnya, seperti bauksit, batu bara, dan ekspor bahan mentah lainnya. Tak hanya keuntungan dalam bentuk pendapatan, kebijakan Jokowi ini juga membuka banyak sekali lowongan kerja dalam program hilirisasi industri di tanah air beberapa tahun terakhir ini. Ibarat pepatah masih banyak jalan menuju Roma, jika dalam banding pun Jokowi kalah, Indonesia tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari sisi harga boleh-boleh saja murah karena yang dijual adalah nikel mentah. Tetapi, sebagai salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia, Jokowi bebas untuk menentukan berapapun besaran pajak yang akan dikenakan jika Uni Eropa mau membeli nikel Indonesia.